Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Rahmatullah, dosen Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan PDD UKPT pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, kemudian desain, pengkodean, implementasi, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan ini di akhir, mahasiswa bisa menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri maupun kelompok, menguasai konsep dasar rekayasa sistem perangkat lunak, perkembangan hardware dan software penunjang rekayasa sistem, mampu mengambil keputusan dalam menentukan solusi terbaik dari permasalahan perkembangan teknologi berdasarkan hasil analisis informasi dan kebutuhan pengguna, mampu membuat program untuk meningkatkan efektivitas berdasarkan permasalahan dan mempermudah pengguna dalam mengoperasikannya, serta melakukan perbaikan dan perawatan sistem secara berkelanjutan. Materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini yang pertama adalah konsep RPL, metode, proses, praktek, arsitektur, analisis kebutuhan, proses perencanaan, dan mapping, diagram alir dan ER diagram. Kemudian software testing dan implementasi. Terakhir, perawatan dan pengembangan sistem. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini ada dua, daring dan luring. Di awal semester sebelum UTS dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dan dibantu e-learning untuk pembelajaran, mendownload materi pembelajaran dan pengumpulan tugas. Kemudian setelah UTS dilanjutkan dengan tatap muka karena di sini sedang PPKM level 3. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu kuliah, kemudian diskusi, kemudian tugas melalui e-learning. Interaksi dosen dan mahasiswa bisa dilakukan saat perkuliahan berlangsung. Mahasiswa mendengarkan penyampaian materi perkuliahan, berdiskusi, dan mengerjakan tugas yang dikumpulkan melalui e-learning. Nah, selanjutnya alat bantu untuk berinteraksi antara dosen dan mahasiswa melalui WA grup kelas RPL. Sistem penilaian terdiri dari 3 unsur: tugas persentasenya 30%, UTS persentasenya 30%, dan UAS 40%. Nah, berikut cuplikan perkuliahan daringnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kawan-kawan mahasiswa? Nah, pada kali ini kita ketemu tatap muka secara daring lagi melalui aplikasi Zoom. Nah, sebentar, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang proses perancangan sistem informasi. Saya coba share screen terlebih dahulu. Nah, proses perancangan sistem informasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti tatap muka secara daring, nanti harapannya adalah kalian mampu menyusun tujuan dan ruang lingkup perangkat lunak.
Kemudian yang kedua, mampu membuat estimasi proyek perangkat lunak. Nah, berbicara masalah perencanaan, yaitu pertama itu ada beberapa proses desain sistem basis data. Nah, basis data biasanya merupakan salah satu bagian dari suatu sistem informasi yang besar, yang antara lain terdiri dari data, kemudian perangkat lunak, kemudian perangkat keras komputer, perangkat lunak dan sistem operasi komputer, program-program aplikasi apa saja, kemudian programmer dan waktu pengerjaannya. Nah, proses desain basis data yang ada, yang pertama adalah teknik pengumpulan data, yang kedua analisis sistem, yang ketiga adalah pemilihan metode basis data, yang keempat adalah perancangan database, yang kelima adalah implementasi. Nah, fase pertama pengumpulan data, apa aja yang kita lakukan? Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan antara lain adalah data primer maupun data sekunder. Nah, ini bisa dilakukan dengan teknik observasi. Kita observasi itu bisa datang secara langsung atau riset terlebih dahulu melalui beberapa referensi antar perorangan juga bisa. Nah, observasi ini bisa dilakukan di tempat atau objek yang kalian amatin, itu bisa dilakukan dengan cara datang langsung. Kemudian yang kedua adalah interview. Nah, dalam hal interview ini, sebelum kalian datang ke objek, ke lokasi objek untuk melakukan observasi, nah, persiapkan terlebih dahulu data pertanyaan yang akan kalian pertanyakan. Jangan ujuk-ujuk langsung datang. Tapi apa yang data yang kalian perlukan, itu dipersiapkan beberapa poin pertanyaan. Nah, nanti ini akan membantu merumuskan apa yang kalian kerjakan. Nah, kemudian yang ketiga, melalui studi kasus maupun pustaka. Kita bisa melihat case-case tertentu itu ada kesamaan di satu tempat, namun di tempat lain itu masih belum dilakukan misalnya. Nah, atau riset tentang data-data primer yang perlu kita siapkan. Nah, fase yang kedua itu adalah fase analisis sistem. Yang pertama itu adalah analisis masalah, sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu permasalahan yang terjadi, ya. Dari permasalahan tersebut itu dianalisis kelemahannya, gitu. Apakah bisa menyebabkan suatu yang mengakibatkan pencapaian tujuan tidak optimal atau maksimal. Nah, terkait dengan permasalahan tadi, ya, permasalahan tadi ini tentunya ruang lingkupnya adalah teknologi. Nah, dari permasalahan tadi bisa nggak setelah dianalisis itu diberikan solusinya dengan menggunakan pendekatan teknologi. Nah, kalau bisa itu lanjutkan ke analisis kebutuhan. Nah, di analisis kebutuhan itu bagaimana menyediakan yang dibutuhkan bagi user, bagi pengguna, apa aja yang diperlukan itu di situ. Nah, kemudian analisis kelayakan. Selain memperhitungkan kebutuhan software, pengguna juga harus memperhitungkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi. Artinya, sistem yang kalian bangun itu membutuhkan biaya yang seberapa besar sih? Mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pengerjaan, kemudian tahap implementasi, dan sampai tahap diimplementasi. Itu berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh user, ya, untuk mengatasi permasalahannya.
Ada yang gabung di sini. Bentar. Nah, kemudian selain kelayakan itu, besaran biaya yang dikeluarkan juga berapa waktu yang dibutuhkan dalam proses pengerjaannya hingga selesai. Hingga selesai ini dalam artian hingga serah terima aplikasi yang kita buat atau sistem yang kita buat. Itu di sini. Nah, oke, dari sini ada pertanyaan tidak? Silahkan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Mau bertanya Bapak? Ya, silakan. Sebutkan nama tadi ya. masalah, ya nama saya Ahmad Zairan. Mau bertanya tentang ini, yang tadi data primer sama sekunder itu maksudnya gimana Bapak? Oke, data primer ini adalah data yang sebagai data awal ya, sebagai data awal yang kita perlukan gitu ya dalam menganalisis sebuah objek gitu ya, atau lokasi tempat kita akan bangun sistemnya, itu data primer. Nah, data sekunder itu data-data tambahan yang memang bisa berupa printout atau informasi lainnya yang bisa kita peroleh di sekitar penggunanya. Itu dua hal yang ini ya, antara data primer dan sekunder. Oke. Jadi saya kembali sederhananya begini. Jadi data primer itu contohnya adalah misalnya itu bisa berupa berkas atau printout ataupun layout yang ada bisa berupa fisik seperti itu. Kalau data sekunder itu data-data pendukung ya untuk mensupport data primer tersebut ya, supaya lebih jelas lagi. Nah, seperti itu. Ini selanjutnya adalah tugas kelompok. Siapkan maksimal 5 mahasiswa. Nanti silahkan buat grup sendiri di e-learning. Nah, buatlah analisis perancangan serta implementasi sistem informasi dengan menggunakan 3 fase dan lama pengerjaannya butuh berapa lama. Nah, kemudian lama pengerjaan ini silahkan kalian buat timeline, misalnya pengumpulan data butuh berapa lama, kemudian fase analisis itu butuh berapa hari, fase pemilihan metode basis data itu butuh berapa lama. Nah, silahkan. Nah, ini buat 5 kelompok. Nah, kalian silahkan analisis dalam pengumpulan data apa saja yang kalian kerjakan. Kemudian dalam fase analisis sistem apa saja yang kalian lakukan. Kemudian pemilihan metode basis data apa yang kalian gunakan. Itu silakan nanti dijawab, dikumpulkan di e-learning. Nah, setelah ini saya akan buka e-learningnya. Oke, ini saya set hari ini, lama pengerjaannya 1 minggu. Tugas kelompok ditentukan dosen, ditentukan mahasiswa. Jumlah maksimal 5, simpan. Oke, Mas Arya, ada raise hand ini, ada pertanyaan atau gimana?
Tadi Mas Arya raise hand, ada pertanyaan atau tidak? Oke. Nah, ini sekalian saya coba cek ya di tugas pertama. Di tugas pertama ada Fadil Rahmatullah, di sini ada hadir? Ahmad Kusairon ada? Ada Bapak, ada. Ahmad Kusairon. Sebentar. Ahmad Kusairon. NPM berapa Ahmad Kusairon? Oh, ini ada. Ya, Ahmad Kusairon ini tugas pertama masih belum mengerjakan ya. Ahmad Tugas Kusairon. yang mana Bapak? Tugas pertama yang tugas kedua yang tentang Raspberry Pi. Saya sudah mengumpulkan itu. Yang membuat itu apa? Ini yang membuat deskripsi tugas tentang Raspberry Pi. Nah, ini contohnya Alfian Tanang, itu pengertian Raspberry Pi, pemanfaatannya, kelebihannya. Oh, yang awal-awal itu ya Pak? Ya, yang awal-awal. Ini masalahnya kosong kamu. Nanti saya kasih kesempatan untuk mengisi kembali ya. Jadi sebelum akhir semester nanti pastikan tugasnya terisi karena nilainya nanti akan saya nilai gitu ya. Nilainya langsung bisa dilihat di e-learning. Oh, baik Bapak, baik. Ya. Dan nilai perlu diperhatikan juga buat mahasiswa yang lainnya. Nilai yang belum mengumpulkan silahkan nanti chat di grup. Saya kasih waktu untuk perpanjangan penguploadan tugas. Jangan sampai kosong tugasnya. Bapak mau tanya tentang tugas pengumpulan sertifikat itu kan belum dikirim sama pihak ini BRI-nya Bapak. Apa boleh sertifikat itu Bapak yang tentang pengukuran itu saja yang dikumpulkan? Nanti nunggu instruksi dari saya. Kalau memang nanti di akhir bulan masih belum dikirim, coba enggak apa-apa kumpulkan kirim yang pengukuran itu ya. Enggak apa-apa. Kalau yang itu nanti terakhir saja. Oh, baik Bapak. Nanti tunggu instruksi di grup. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Oke. Nanti nilai-nilai yang ada di data tugas ini saya nilai, kemudian nanti langsung dinyambung ke SIMAT ya sebagai nilai akhir. Oke, stop share screen. Nah, oke, silahkan ini saya ambil dokumentasinya, saya foto. Ya, pertemuan kali ini cukup sekian saja. Sampai ketemu minggu depan setelah UTS masuk tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.